saya banyak berdoa dan setelah selesai saya kuliah, justru Dokter saya Richard. kehilangan momentum itu. Saya malas sekali ke gereja dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow, keren. Bayangkan bro, Dokter Richard punya Rolls Royce, istrinya cakep banget, kaya, percaya Tuhan Yesus lagi. Ini the real definisi dari kaya di dunia, makmur di akhirat, masuk surga. Keren. Pastor Gilbert yang ngundang. Pastor Gilbert nggak pernah salah ngundang bro. Pastor Gilbert. Serius. Yang pendeta terkenal. Betul. Jadi semua orang-orang yang diundang itu pasti orang-orang yang benar-benar kompeten dan tepat bro. Masuk sih. Coba lanjutin videonya. Keren Pastor. Benar berita yang ada sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam. 2 tahun lalu sudah Islam. Pastor Gilbert kenapa? Sudah Islam. Tips saya cuma 3. Yang pertama, kenali diri. Kebanyakan siapa yang ada di sini, itu kebanyakan nggak kenal dengan diri kita. Tapi kalau kita kenal dengan diri kita, itu kita sudah menang 1 langkah. Contoh, kalau kamu punya kelemahan di mata kiri, maka ketika saya berantem, saya pasti akan lindungi mata kiri saya. Kalian harus tahu apa kelebihan kalian, apa kekurangan kalian. Kalau kalian nggak tahu apa kelebihan kalian, kekurangan kalian, yang ditanyakan Pak Pendeta Sandi itu nggak ada guna semuanya. Nggak ada guna. Kayak gimana caranya kamu bisa survive? Gimana caranya kamu bisa bangkit? Kamu jadi belum? Kamu harus tahu dulu siapa kamu. Kalau saya orang yang kuat. Saya orang yang sangat percaya diri. Saya orang yang punya pikiran yang sangat kuat, sehingga orang di samping saya bisa terpengaruh dengan saya. Tapi nggak semuanya dari kita punya pikiran seperti saya. Ada orang yang low motivated, ada orang yang nggak percaya diri, ada orang yang pemalu, ada orang yang traumatis. Setiap dari kita beda-beda. Saya nggak bisa main. Tapi paling nggak kalian tahu nggak diri kalian? Kalian kenal nggak diri kalian? Diri kalian itu seperti apa? Apa kelemahan kalian? Apa kelebihan kalian? Yang nomor 2, kalian harus tahu siapa lawan kalian. Apapun masalah kalian, kalian tahu apa diri kalian, kalian tahu apa lawan kalian. Saya sudah tahu nih, saya mau berantem dengan Pak Pendeta, badannya lebih gede. Ya kan? Benar ya? Badannya lebih gede. Waduh, cincinnya ada pula kan, kalau aju tonjok ini kayaknya gak balik modal nih kayaknya. Gak balik modal. Saya lihat juga kan, wah ini di gereja beliau ini kayaknya. Saya pukul beliau, saya pukulin jemaat ini kayaknya. Kayak mana saya ngalahin dia? Saya tahu nih diri saya tahu lawan saya. Kayak gimana kalau Pak Pendeta, kita lari dulu ke depan. Sampai Pak Pendeta capek, baru kita berantem sama-sama. Karena saya tahu saya masih muda. Kalau kalian tahu siapa kalian, kalian tahu lawan kalian, ada nggak cerita kalian kalah? Kalian tahu nih, diri kalian siapa, masalah kalian apa, kelebihan kalian apa, lawan kalian apa. Gak ada cerita kalian kalah, gak ada cerita kalian kalah. Contoh ya, saya melawan semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini melawan saya. Saya kasih, menurut kalian saya harus ngapain? Nah itu pintar. Lari, goblok banget kalau saya lawan. Goblok banget kalau saya lawan. Lari. Saya bukan Dragon Ball. Saya bukan Ultraman. Saya lari. Nah, kalau kalian tahu diri kalian, tahu lawan kalian, kalian pasti akan menang di semua permasalahan kalian, apapun itu. Benar, praktekkan di semua masalah kalian. Kalian tahu diri kalian. Yang nomor 1 yang paling sulit ya, tahu diri kalian. Yang nomor 3 adalah fokus. Ada satu cerita, kami bertiga lomba lari. Kita anggap saja ya, kami bertiga lomba lari. Yang satu Pak Pendeta larinya sambil lihat penonton.
Yang satunya lagi larinya sambil lihat pelari lain lagi di mana. Saya larinya sambil lihat papan finish. Siapa yang kira-kira larinya? Siapa yang kira-kira sampai duluan tempat finish? Ketika kalian sudah tahu nomor 1 dan nomor 2, fokus, jangan perhatikan orang lain. Jangan perhatikan tetangga, jangan perhatikan yang lain. Cuma mengganggu pikiran saya. Fokus, pasti kalian menang. Nah kalau Pak Pendeta tadi tanya dengan saya, bagaimana caranya? Tahu kalian harus tahu dulu diri kalian bagaimana. Saya kuat, saya mental saya baja. Saya orangnya ngomongin sedikit nangis, ada di kasur, gak apa-apa. Saya nggak bisa ngomong dengan kalian yang ada di kasur atau ada di bawah kolong meja untuk berdiri, nggak bisa. Karena itu adalah diri kalian, itu adalah genetik dari kalian. Itu adalah sifat kalian yang mungkin pelan-pelan bisa diubah. Tapi saya nggak bisa sihir, bim, salabim, abakadabrak seperti itu, pok, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi dalam kalian tahu diri kalian tahu exitnya ada di mana. Kalau yang punya pemikiran stop, enak, kalian cuma butuh waktu istirahat. Tapi yang paling penting adalah kalian harus berada di lingkungan yang tepat. Di lingkungan yang tepat, kalian akan tumbuh. Kalian traumatis, kalian sedih, berada di sisi yang kuat. Carilah pasangan yang bisa menguatkan kalian. Kan sudah tahu kalian cengeng. Cari pasangan sama-sama cengeng pula. Kalian tahu? Kalian lihat nonton saya beberapa menit di sini, kalian lihat karakter saya. Percaya diri, karakter saya kuat, dominan, punya pemikiran strategik. Kalian bayangkan kalau istri saya juga seperti ini. Satu aja itu sudah pusing saya. Saya aja melihat diri saya pusing. Kalian tahu di otak saya cuma ada apa? Kerja. Otak saya itu berisik. Kerja ide. Kalian bayangkan kalau istri saya juga seperti itu. Dan kalian ada main media sosial di sini, kalian lihat istri saya. Kalem, beda banget dengan saya. Lembut, tidak ambisius. Ya hidup kayak gini aja nggak apa-apa lah. Saya gas, dia rem. Saya cepat, dia lambat. Kenapa? Karena saya tahu kekurangan saya dengan baik, maka saya mencari pasangan untuk saya, untuk melengkapi hidup saya terbaik. Kalian tahu kalian mudah terpengaruh, jangan dekat-dekat dengan orang yang pakai narkoba. Udah tahu kalian mudah terpengaruh. Saya mudah terpengaruh, jangan dekat-dekat orang yang brengsek. Kan bodoh. Sudah tahu mudah terpengaruh. Saya orangnya misalnya suka selingkuh, temenan dengan orang yang sama-sama melegalkan perselingkuhan. Ya kiamatlah dunia kalian. Saya hobi misalnya pijit plus misalnya. Bertemannya dengan orang seperti itu ya susah. Kalian sampai akhir kalian akan membenarkan apa yang kalian lakukan. Tapi ketika kita tahu nih, wah aku punya kekurangan, semua dari kita punya kekurangan. Contoh saya ini orang yang apa ya saya bilang ya, saya misal apa ya saya bilang ya. Contoh ya, saya hobi yang selingkuh lah misalnya. Saya sudah tahu, tapi kita tahu nggak bahwa itu jelek? Tahu ya. Maka kita pengen berhenti. Bagaimana caranya berhenti? Maka kita cari teman